carilah kenikmatan yang lebih long lasting, durasinya lebih panjang. Jangan tertipu oleh kenikmatan-kenikmatan yang sesaat. Dinikmati ya sesuai normanya, tapi jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ nanti tertipu, seolah-olah sumbernya bahagia hanya itu, sumbernya nikmat hanya itu. Ada nikmat yang lebih tinggi kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita mulai ya dari apa sih yang mendorong orang mencintai atau orang mau dicintai. Orang itu mencintai sesuatu itu ada 3 hal yang menggerakkannya. Yang pertama tentu saja sifat-sifat atau karakter yang dicintai. Ada keindahan tertentu yang dia tangkap dari yang dicintai. Mungkin dia muncul tergerak untuk mencintai. Entah itu fisiknya, entah itu perilakunya, entah itu pikirannya, apapun itu akan menggerakkan seseorang untuk mencintai. Yang kedua tentu saja ketika sudah muncul rasa, wah indah sekali ya itu, terus muncul rasa. Dan yang ketiga ada kesesuaian, cocok, wah aku suka yang kayak gitu, tipeku yang begitu itu, bergerak sudah dia. Keindahannya tertangkap, kemudian rasa itu muncul dan dia merasa cocok. Inilah sebenarnya ketika orang jatuh cinta. Jatuh cinta itu seperti itu. Jadi ada keindahan yang ditangkap, ada perasaan yang lahir, ada kesan bahwa aku cocok dengan dia, rasanya kok klop ini untuk melengkapi hidupku. Nah, bergeraklah pecinta ini. Sebaliknya, yang dicintai, dia akan menyambut cinta itu, cinta yang diberikan itu variabelnya 3. Yang pertama apa? Kepekaan. Jadi ya kepekaan itu semacam frekuensi yang sama. Kalau dia tidak peka, tidak nyambung. Dikode kayak apapun, diisarati seperti apapun, tidak tertangkap. Kenapa? Frekuensinya tidak sama. Jadi dia ada di luar frekuensi, di luar vibrasi yang kita getarkan. Tidak tertangkap isyarat cinta itu. Bahkan kadang kita wis terang-terangan itu ya dia rasanya tidak serius juga menanggapinya. Nah yang kedua, kalau ini pikiran, anggapan baik. Jadi orang yang kata Syekh Ibnu Qayyim, ya kalau orangnya tidak menganggap baik, cinta yang datang itu tidak akan diterima. Ya engkau nembak aku, tapi menurutku engkau tidak jujur, engkau tidak tulus, engkau tidak diterima. Jadi maka anggapan baik dari yang ditembak itu penting. Yang ketiga, yang diberi cinta itu tersentuh jiwanya dan siap mau untuk memikirkannya, ya memikirkan, mempertimbangkannya. Nah, ini kemungkinan tembakanmu diterima. Tapi kalau tidak tersentuh jiwanya, tidak muncul rasa atau kesan sebagaimana kalian yang menyatakan cinta, ya sulit. Seandainya iya, mungkin dasarnya anggapan baik. Anggapan baik itu coba deh, siapa tahu cocok. Itu anggapan baik. Rasanya belum muncul sih, tapi ya iyalah.
Nah itu, tapi ya tentu saja didahului dari kepekaan. Kepekaan itu ngerti maksudmu, keinginanmu, tujuanmu. Jadi tajam menangkap maksudnya. Nah, kalau yang dicintai ndak sadar, ndak peka, atau dia tidak menganggap baik, atau jiwanya tidak tersentuh, ya ndak nyambung. Jadi cintanya tidak dua arah, bertepuk sebelah tangan. Dua-duanya harus hidup, kubunya plus minusnya harus hidup. Pak, kalau pecintanya yang ndak nembak-nembak, padahal sini itu sudah membuka diri seluas-luasnya, sudah sangat peka, sudah beranggapan baik, sudah tersentuh, siap disentuh lama. Ndak ada yang nyentuh-nyentuh, perasaannya ndak datang-datang dari yang nembak, ya sama saja. Jadi gerakan itu datang dari dua kutub. Kutub yang mencintai dan kutub yang dicintai. Inilah yang memunculkan gerakan cinta. Jadi kupu-kupu dan bunga itu ya, yang satu harus siap memberi, yang satu harus siap menerima. Kalau tidak siap menerima, tidak bisa memberi. Atau siap menerima tapi tidak ada yang memberi, ya sama saja. Jadi dua hal ini harus saling berkombinasi. Nanti ini bisa masuk ke aspek suluk. Bagaimana kita merancang suluk kita agar bisa bersama dengan Allah. Siapa yang bergerak, siapa yang menerima. Karena ini agak seni orang suluk itu. Kadang-kadang manusia itu berposisi sebagai penerima cintanya Allah dengan segala anugerahnya. Tapi manusia harus sadar juga kadang dialah yang harus bergerak mencintai Allah. Baik, jadi ini pendorongnya cinta. Nah, terus unsur-unsur para pecinta muhibbin, orang yang mencintai itu, yang terlibat dalam jiwanya adalah tiga hal ini, yaitu perasaan, kemudian keinginan atau nafsu kalau berlebihan, dan kenikmatan atau kebahagiaan. Ini variabel-variabel pokok dalam cinta. Yang pertama, perasaan. Ya tentu saja cinta itu hubungannya dengan passion. Ada rasa yang terlibat di situ. Nah, untuk perasaan ini, ya tentu saja kita harus mensyukurinya. Karena cinta itu kan anugerah dari Allah. Tapi jangan terbawa perasaan. Kita harus bisa mengendalikan, menguasai. Menguasai bukan mematikan ya. Jadi kita kuasai, biar tidak salah orientasi. Jadi biar kita ngerti kapan itu harus direm. Jadi ya memang kita tidak bisa ngatur kita jatuh cinta pada siapa. Tapi kita harus mengendalikan. Alhamdulillah kalau orang bisa jatuh cinta. Tapi kalau kok jatuh cintanya pada istrinya orang atau suaminya orang, yo remnya harus pakem. Jadi kuncinya nanti di situ. Nanti rahasianya ada di belakang, di kebahagiaan itu. Nah, ada juga keinginan. Cinta itu kan biasanya penuh keinginan-keinginan. Harus begini, nanti ke depan kita akan begini, nanti itu keinginan. Ya, hawa nafsu kadang-kadang terlibat di situ. Bukan tidak boleh, ya manusia itu kalau tidak punya keinginan tidak berkembang hidupnya. Tidak masalah. Tapi ngomonglah keinginan itu agar positif dan produktif. Penuhi sesuai norma-norma, nilai-nilai yang kita yakini. Kalau tidak, nanti buahnya penyesalan. Dikejar ya, keinginan cita-cita itu dikejar, tapi kita harus tahu batasnya. Dan juga tahu prioritasnya. Jangan sampai kita nabrak batas. Jangan sampai kita melanggar norma. Bukan berarti jangan dipenuhi, tapi
penuhilah sesuai dengan aturan dan norma yang kita yakini. Karena di antara penyesalan yang mudah hadir dalam hidup kita itu ketika kita melanggar prinsip-prinsip dan norma-norma, apakah itu norma kebenaran, kebaikan, kepantasan yang kita yakini sendiri. Ini yang membuat hidup kita gelisah biasanya. Maka jangan blunder. Sering saya sampaikan, cinta itu positif. Cinta itu sesuatu anugerah yang luar biasa untuk hidup ini. Tapi kalau kita salah kelola, dia bisa blunder. Dia bisa jadi variabel bala atau bencana untuk hidup kita. Nah, yang ketiga, kenikmatan. Ya, betapapun orang hidup itu ingin nikmat, ingin bahagia. Maka di aspek ini rumusnya adalah carilah kenikmatan yang lebih long lasting, durasinya lebih panjang. Jangan tertipu oleh kenikmatan-kenikmatan yang sesaat. Tertipu itu bukan berarti jangan menikmati kenikmatan yang sesaat loh ya. Jadi dinikmati ya sesuai normanya, tapi jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ nanti tertipu, seolah-olah sumbernya bahagia hanya itu, sumbernya nikmat hanya itu. Kalau berhenti di situ berarti kita tertipu. Kenapa tertipu? Ada nikmat yang lebih dalam, ada nikmat yang lebih tinggi kelasnya. Jadi kan sering kalau ada orang sampai nggak nikah-nikah sampai umurnya banyak terus menikah, kan guyonannya, wah ternyata nikah itu enaknya ndak enaknya sedikit, sisanya enak, misalkan kayak gitu. Itu kan padahal itu ada yang lebih enak lagi, bukan hanya kenikmatan fisiknya, tapi kenikmatan yang jauh lebih abadi, kebahagiaan yang jauh lebih esensial. Nah, kalau di kitabnya Ibnu Qayyim ya memang kenikmatan fisik ya, tapi ada lagi kenikmatan tercapainya cita-cita, angan-angan. Kita hidup berdua itu kan tidak hanya untuk menikmati aspek fisiknya saja, tapi kan punya cita-cita bersama. Oh, itu kalau terpenuhi nikmatnya lebih luar biasa. Kenikmatan fisik itu kalau berulang kadang-kadang jemu, bosan. Tapi kalau kenikmatan cita-cita mewujudkan keinginan bersama itu jauh lebih panjang durasinya. Apalagi kenikmatan ilmu intelektual, meningkatnya kualitas hidup karena ilmu, apalagi kenikmatan spiritual. Jadi kedekatan kita dengan Allah, kenikmatan iman, kenikmatan agama. Saya tidak tahu teman-teman jalan beragamanya seperti apa, tapi kalau bisa kita bisa menikmati agama. Karena rasanya kok banyak orang memposisikan agama itu sebagai beban hidup. Padahal Allah menghadirkan agama untuk kita, itu kan untuk memudahkan, untuk memfasilitasi kita agar hidup kita tidak berat dalam berbagai aspeknya. Tapi kita sering memposisikan agama sebagai beban. Mari kita nikmati indahnya beragama. Yang ini yang sering hilang hari-hari ini. Jadi kenikmatan spiritual ini lebih abadi sifatnya, lebih panjang jangkauannya. Kita sering berhenti pada kenikmatan fisik. Itulah mengapa saya sering kalau webinar-webinar ditanya, Pak gimana sih Pak, kok kalau sudah nikah sekian tahun itu rasanya kok bosen ya Pak, nggak kayak waktu pacaran dulu. Jangan-jangan kita berhenti di kenikmatan fisik. Ya, kenikmatan fisik sebagaimana semua kenikmatan manusia yang lain, kalau berulang, intensitas nikmatnya turun. Ini yang sudah nikah lama ngerti ya, antara manten baru dengan sekarang itu kan beda sudah intensitasnya. Tapi beda dengan kenikmatan angan-angan atau cita-cita bersama tadi. Misalnya kalau kita di rumah tangga,
punya cita-cita bersama gimana keluarga kita ini jadi keluarga yang bla bla bla, dan kita bisa mencapainya, itu nikmatnya jauh lebih besar. Apalagi kalau target kita adalah kebahagiaan level spiritual, ini jauh lebih dalam. Maka mari mengelola unsur-unsur mahabbah, unsur-unsur cinta dalam diri kita itu secara bijaksana, biar cinta tetap jadi anugerah di level apapun hidup kita, tidak berubah jadi musibah. Baik itu aspek unsur-unsur perasaan, unsur-unsur keinginan, maupun kenikmatan dan kebahagiaan yang kita kejar. Lanjut. Nah, ini juga menarik dari Ibnu Qayyim. Kalau ini efek itu pengaruh. Orang jatuh cinta itu punya efek yang unik. Yang pertama apa yo? Kenapa sih kok Ibnu Qayyim bahas kayak gini? Loh, ini nanti sambungkan dengan cintamu pada Allah. Apa kalian seperti ini kepada Allah? Kalau kalian merasakan seperti ini, berarti sudah ada cinta dalam diri kita pada Allah. Jadi yang pertama apa? Orang yang cinta pada Allah atau cinta pada apapun itu biasanya kalau siap-siap tidur itu ya, kalau mau tidur yang diingat yang dicintai dulu. Ya kalau punya pacar kan mesti selamat malam miss you, terus selamat malam miss you. Kalau mau tidur kan begitu, yang diingat yang dicintai, selamat tidur dan lain sebagainya. Nah, lu ya kalau mencintai Allah tentu saja kalau mau tidur ya Allah yang diingat. Bangun tidur juga begitu. Kalau punya yang dicintai, yang teringat, wah hari ini mau ketemu kekasihku lagi, atau ngambil HP dicek ada WA ndak dari dia. Itu cirinya orang yang jatuh cinta. Yang ketiga, orang yang jatuh cinta itu kalau pas berdua dengan yang dicintai itu senengnya luar biasa dan ingin berdua terus. Apa begini kita kalau dengan Allah? Kerasan enggak kita zikir misalnya, wirid, membaca tahlil 100 kali. Teman-teman kalau mau tahlil la ilaha illallah 100 kali kan rasanya ini kapan ini Pak kaum ini menyelesaikan la ilaha illallah ini kok lama sekali, nggak selesai sampai ngantuk sampai kan kita tidak menikmati tahlil kita. Padahal orang yang mencintai itu berdua dengan yang dicintai, apalagi sambil menyebut namanya, itu kerasannya luar biasa. Tapi kita sering tidak begitu. Berarti kita mungkin memang harus melatih untuk lebih mencintainya, atau jangan-jangan benih cintanya harus lebih dipupuk lagi biar tumbuh. Nah, ciri keempat, efeknya orang yang cinta itu kalau ada kesulitan atau bencana, yang diingat hanya kekasihnya yang dicintai. Selamat ndak ya dia? Sehat ndak ya dia? Aman ndak ya dia? Itu yang dicintai. Karena orang mencintai itu, aku sulit ndak apa-apa dia. Orang tua kita pasti juga begitu, karena mereka sangat mencintai kita. Kalau kita mencintai orang tua kita kan selalu begini juga. Kalau ada apa-apa, Bapak sehat, Ibu aman ya Bapak, kan selalu begitu. Kenapa? Ada rasa cinta. Nah, harusnya kita kepada Allah juga begitu. Dalam situasi bencana, kesulitan, yang teringat Allah saja. Bisa dibayangkan kita 2 tahun lebih ini corona, pandemi. Itu kan berarti harusnya full 2 tahun ini kita bersama. Kesadaran kita adalah kesadaran Allah. Apalagi oleh Allah diarahkan dengan pandemi ini kita jangan keluar-keluar, di rumah saja. Kalau bahasa agama itu kita disuruh untuk kholwat. Kalau bahasa pandeminya isoman. Isoman itu kan kalau bahasa sufistiknya kholwat. Kholwat itu menyendiri bersama Allah saja. Ini mungkin kalau dibaca secara sufistik, isolasi mandiri itu Allah mengundang kita, yuk berdua denganku saja.
Nggak usah dengan orang lain. Semoga kita membacanya begitu ya, tidak mengeluh, karena ada beberapa yang isoman itu mengeluh di sini, ada mengeluh terus eman. Allah ngundang kita untuk kholwat berdua dengannya, yuk kita manfaatkan. Paling tidak meningkat kualitas spiritual kita, meningkat kebahagiaan spiritual kita. Kebahagiaan spiritual itu kan yang tadi lebih long lasting, tadi lebih panjang durasinya. Jadi teman-teman, efek dan pengaruhnya cinta di 4 hal ini, mendeteksinya. Maka cinta kita, kedekatan kita kepada Allah, ayo dicek sejauh mana. Sejauh mana kalau sebelum tidur kita ingat Allah atau tidak, atau kita hanya ingat HP kita saja, asik mentelengi HP sampai ngantuk terus tidur. Bangun tidur juga begitu, kita ingat Allah dulu, alhamdulillahilladzi ahyana dulu, atau tangan kita ngerogoh-ngerogoh, meraba-raba nyari HP-ku di mana. Jangan-jangan kita lebih cinta HP kita daripada Allah. Wong yang sebelum tidur dan bangun tidur kita lihat dulu itu. Sejauh mana kita kerasan berdua dengan Allah, sejauh mana dalam situasi sulit, bencana kita ingat pada Allah. Nah, ini aspek pengaruh dan konsekuensi dari cinta. Nah, sekarang kita bahas wadahnya. Wadahnya cinta itu kan jiwa kita ini. Hanya saja kalau wadahnya tidak siap, itu ya sulit mewadahi cinta yang dahsyat tadi. Wadah kita seperti apa, seperti itulah nanti cinta kita ekspresikan. Maka penting kita membersihkan jiwa kita. Dalam pandangannya Syekh Ibnu Qayyim, jiwa itu ya ada 3 macam. Ada jiwa samawi, ada jiwa buas seperti binatang buas, ada jiwa hewani di dalam diri kita ya. Yang paling tinggi, paling kondusif untuk suburnya cinta adalah jiwa samawi. Jiwa samawi itu jiwa yang cinta ilmu, cinta keutamaan, cinta kesempurnaan, tidak kerasan dengan hal-hal yang hina, maksiat, suka dengan segala yang mendekatkan pada Allah. Wah, ini subur kalau ditanami cinta, dan akan membuahkan cinta ilahiyah yang luar biasa. Beda dengan jiwa jenis kedua. Jiwa jenis kedua ini jiwa buas, seperti binatang. Kalau bahasanya Imam Ghazali, jiwa ini namanya sabuiyah. Sabuiyah itu binatang buas. Binatang buas itu jiwa yang ambisius. Isinya keinginan-keinginan yang tidak terkendali. Jadi cita-cita ini, keinginan itu, ambisi ini, bahkan memaksa orang lain demi terpenuhi keinginannya, sewenang-wenang pada orang lain, sombong, berusaha unggul menang atas orang lain, bahkan menghalalkan segala cara. Ini namanya jiwa yang buas. Jadi jiwa yang buas itu jiwa yang dihantui oleh menang kalah. Dia ingin menang terus, unggul terus. Yang lain harus di bawahku semua. Yang lain harus takluk di depanku semua. Ini jiwa yang buas. Dia cenderung memaksa, sewenang-wenang. Pikirannya ingin disetujui terus. Kalau tidak disetujui, dia akan merancang merekayasa segala cara agar orang tunduk dan setuju. Bahkan ya seperti tadi, menghalalkan segala cara. Nah, ini jiwa yang buas. Kalau cinta masuk
ke sini ya nanti cinta itu berubah wajah hanya jadi tujuan-tujuan, target-target, keinginan-keinginan yang tidak terkendali. Ini yang membuat misalnya cintanya ditolak terus nyari segala cara biar dia takluk lagi, entah dengan cara apa, entah dengan memaksa, entah dengan nyari dukun apa entah cara. Pokoknya ambisius, dia tidak mau dikecewakan, dia tidak mau dikalahkan. Jadi segala cara harus aku lakukan demi terpenuhi cintaku, termasuk dengan cara yang batil dan salah. Nah ini kalau cinta masuk ke jiwa yang buas. Yang ketiga ada jiwa hewani. Kalau bahasanya Imam Ghazali, jiwa hewani ini bahimia, binatang ternak. Kalau tadi kan binatang buas. Jadi ini orientasinya adalah nyari enak, nyari nikmat fisik. Ya makan, minum, seks. Ini kan kenikmatan-kenikmatan fisik yang dikejar. Itu kalau cinta masuk ke sini, ya dia berubah wajah jadi upaya untuk nyari enak saja. Jadi bukan sesuatu yang luhur lagi, dia targetnya kesenangan-kesenangan sementara, kenikmatan-kenikmatan fisik tadi. Nah ini kalau cinta masuk ke jiwa hewan, maka cinta itu sebenarnya pasangannya jiwa yang samawi, sehingga wajahnya murni, tidak lagi terkontaminasi oleh macam-macam. Jadi maka kalau ada peristiwa-peristiwa atas nama cinta tapi kok merusak, atas nama cinta tapi kok menghancurkan, atas nama cinta tapi kok immoral, atas nama cinta tapi kok memilukan, kok gelap, itu kemungkinan cintanya hinggap di jiwa-jiwa yang buas atau jiwa-jiwa hewani, sehingga cinta jadi kendaraan sekedar untuk mencari kenikmatan saja, atau jadi tujuan-tujuan, ambisi-ambisi untuk menaklukkan, memenangkan yang dicintai. Jadi ini pentingnya wadah. Jadi sering orang menganggap wadah itu apa kan cuma wadah yang penting isinya. Tidak. Nah kalau tidak ada wadahnya, isinya ambiar. Kalau wajahnya bocor, ya isinya habis. Kalau wadahnya kotor, ya isinya ikut kotor. Kalau wadahnya, kan sering saya ilustrasikan itu kan, kalau wadahnya beracun, wadah yang beracun itu dikasih air susu, jadinya air susu yang beracun, bukan racun yang bersusu. Tidak bisa begitu, racunnya terus jadi susu, tidak begitu, tapi susunya yang jadi beracun. Inilah pentingnya wadah. Jadi mengelola jiwa kita dalam menghidupkan mahabbah atau cinta kepada Allah. Nah, baik. Kalau tadi indikasi-indikasi, konsep-konsep, sekarang kita mulai agak dalam. Inilah yang sebenarnya pembahasan tentang mahabbatullah, cinta kepada Allah. Menurut Syekh Ibnu Qayyim, mahabbatullah itu ada beberapa model. Nah, model yang pertama ya memang istilahnya mahabbatullah. Dalam penjelasannya Syekh Ibnu Qayyim, yang mahabbatullah ini ya sudah benar sebenarnya cinta kepada Allah, tapi ini levelnya hanya rasa. Masih perlu pembuktian-pembuktian, masih perlu perluasan-perluasan. Jangan berhenti di mahabbah. Dalam pengertian jangan berhenti di rasa cinta saja, tapi wujudkanlah rasa cinta itu. Ya kalau kepada Allah ya dalam bentuk
menjalankan amanatnya sebagai Abdullah, hambanya dan khalifahnya. Itulah perwujudan dari rasa cinta itu. Berarti kita tunjukkan dengan ibadah. Wong kita ini Abdullah. Tunjukkan dengan ikhtiar kita membereskan problematika dunia ini. Wong kita ini khalifahnya. Jadi itulah manifestasi mahabbatullah. Jadi itu sudah termasuk jenis cinta pada Allah. Ada lagi yang kedua, mahabbatu ma yuhibbuhullah. Cinta pada apa yang dicintai oleh Allah. Ini juga jenisnya mahabbah. Jadi kalau kita cinta pada Allah itu jangan kok Allah saja. Ada banyak yang lain yang harus kita cintai, yang juga dicintai Allah. Misalnya Rasulullah itu kan kekasihnya Allah paling dekat. Para malaikatnya, makhluk-makhluknya, dan lain sebagainya. Semua makhluknya Allah itu kan dicintai. Khalik itu kan pasti mencintai makhluknya. Allah itu kan Rahman Rahim, mencintai segalanya. Loh, kalau kita mencintai Allah berarti kita mahabbatu ma yuhibbuhullah. Cinta juga pada apa yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, saya Allah saja langsung, tidak pakai terminal Rasulullah. Lah iya, tapi kalau kita cinta pada Allah, pastinya kita juga harus cinta pada Rasulullah. Kenapa? Itu bagian dari mahabbatu ma yuhibbuhullah. Oh iya Pak, saya cinta Rasulullah, saya cinta sesama, tapi saya tidak suka manusia-manusia yang dari barat itu loh Pak, manusia yang dari barat itu, ya cinta ma yuhibbuhullah. Semua makhluk kan dicintai oleh Allah. Loh Pak, berarti kalau ada orang baik, orang jahat kita cintai semua? Iya, kita cintai. Meskipun manifestasi cinta kita berbeda. Seperti orang tua kita itu loh, punya anak banyak, semuanya dicintai. Ada yang patuh, ada yang nakal, tetap dicintai. Tapi cara mengekspresikan cintanya beda. Pada anak-anak yang patuh, diberi hadiah tambahan, uang sakunya tak tambah. Pada anaknya yang nakal, kamu masih nakal, uang sakumu tak kurangi. Ini ekspresi manifestasi dari cinta. Semuanya dicintai, hanya saja perwujudannya berbeda sesuai kondisi masing-masing. Kita juga begitu. Setiap orang kita cintai, tentu saja dengan gaya mencintai yang berbeda sesuai kondisinya masing-masing. Kalau kita punya teman kok baik, kita mencintai antara lain dengan memujinya. Kalau punya teman kok jahat, kita mencintai antara lain dengan menasehatinya. Loh, ini kan ekspresi orang yang mencintai. Jadi itulah mahabbatu ma yuhibbuhu. Semuanya cintai. Makanya apalagi kita satu bangsa Indonesia, itu kan sekarang mulai banyak letupan-letupan yang membuat kita friksi, membuat kita sering tabrakan. Tetap mari kita lakukan hidup bersama ini dengan dasar cinta. Mahabbatu ma yuhibbuhullah, paling tidak cinta pada apa yang dicintai oleh Allah. Istirahat sebentar. Suaranya hilang.
Baik, saya lanjutkan. Suaranya kecil ya? Ada sedikit gangguan, sebentar. Oke. Ya, ini ada sedikit gangguan. Lanjut. Yang ketiga, mahabbah lillah dan mahabbah fillah. Jadi mahabbah lillah adalah cinta karena Allah dan untuk Allah. Sedangkan mahabbah fillah itu cinta di dalam Allah. Jadi maksudnya cinta di dalam Allah itu kita cinta dalam menjalankan kepatuhan kita kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan mahabbah lillah dan mahabbah fillah. Jadi kita melakukan apapun karena Allah dan tujuannya adalah untuk Allah. Itulah mahabbah lillah. Pastikan apa yang kita lakukan itu diridhoi Allah. Kalau sudah begitu pasti lillah itu sudah. Karena Allah dan untuk Allah. Nah, fillah itu di dalam Allah. Pastikan apapun yang kita lakukan, sholat kita, ibadah kita, hidup mati kita, itu dalam koridor Allah. Dalam koridor Allah itu berarti sesuai dengan aturan, sesuai dengan kebenaran, kebaikan yang ditetapkan oleh Allah. Itulah makna dari mahabbah fillah. Baik, jadi itu yang ketiga, ada mahabbah lillah, mahabbah fillah. Kemudian yang keempat, ini yang dilarang. Jadi teman-teman, 5 jenis mahabbah ini ada yang terlarang sama sekali. Jangan keliru, yaitu mahabbah ma'allah. Jadi mahabbah ma'allah itu adalah ada yang lain yang kita cintai selain Allah. Itu namanya mahabbah ma'allah. Jadi kalau kita mencintai harta kita, mencintai anak kita, mencintai istri, suami kita, mencintai jabatan kita, selevel, setara dengan Allah, itu namanya mahabbah ma'allah. Cinta bersama Allah. Kalau ini tidak boleh. Ini namanya syirik. Boleh cinta apa saja, tapi Allah lah yang nomor 1. Mahabbah ma'allah. Yang kelima, kalau ini yang natural, mahabbah tabi'iyah. Cinta yang alami. Cinta alami itu orang tua pada anaknya, yang laki-laki cinta pada yang perempuan ketika cukup umurnya kemudian menikah, tidak masalah, itu natural, alami. Kalau ini sifatnya mubah, boleh, asal tidak nabrak cinta yang pada Allah tadi. Itu mahabbah tabi'iyah. Jadi ya wajar lah manusia seneng harta karena bisa memenuhi keinginannya, cinta pada anaknya karena harapannya di masa depan, cinta pada istri, suami
seneng pada jabatannya karena passionnya di situ, tidak apa-apa. Tapi ini jangan mengalahkan atau setara atau di atas cinta kita pada Allah. Kalau jabatan kita kok kepentingannya tabrakan dengan kepentingan Allah, dahulukan kepentingannya Allah. Jadi kalau misalnya atasan kita, ini kan yang berhubungan dengan jabatan, maksa kita, kamu tidak usah sholat wes, kamu kalau tidak sholat tak naikkan gajimu misalnya, ya tidak, kita tetap memenangkan Allah. Jadi ini namanya mahabbah tabi'iyah. Dasarnya boleh saja asal tidak mengalahkan cinta kita pada Allah. Jadi ada 5 jenis mahabbah, yang 3 sifatnya utama, yang 1 haram, jangan yang 1 mubah. Jadi yang mahabbatullah itu, yang rasa cinta pada Allah itu utama karena hubungan kita dengan Allah dasarnya mahabbah. Ada mahabbatu ma yuhibbuhullah, cinta pada apa yang dicintai oleh Allah. Dan yang ketiga mahabbah lillah dan fillah, cinta karena Allah dan untuk Allah, dan cinta dalam kepatuhan kepada Allah. Yang tidak boleh mahabbah ma'allah, yang boleh mahabbah tabi'iyah, cinta yang alami. Jadi memang manusiawi orang cinta pada ini, pada itu, tapi jangan sampai mengalahkan Allah. Rumusnya apa tidak mengalahkan Allah itu? Cinta kita pada yang tabi'i tadi membuat kita semakin dekat pada Allah, semakin besar kekaguman kita pada Allah. Misalnya kita lihat anak kita pinter, nah alhamdulillah aku tambah cinta padamu nak, tapi sekaligus alhamdulillah ya Allah, betapa maha kuasa Engkau yang menganugerahkan kepandaian